Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga kita selalu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan dan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin kepada Ustaz dan Ustazah, segenap Bapak pengurus Masjid Al-Jihad, para Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menyampaikan sedikit pesan agama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berguna bagi kita semuanya. Kemudian jika apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan, kiranya dapat dibenarkan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika ada seorang santri di sebuah pondok pesantren telah menamatkan pendidikannya selama 7 tahun. Lalu beliau ini sebelum meninggalkan pesantren dipanggil oleh kiainya. Wahai santriku, kemarilah engkau. Lalu kiai memberikan sebuah tugas kepada santri ini. Wahai santriku, engkau telah menamatkan pendidikan di pesantren ini selama 7 tahun. Sebelum engkau meninggalkan pesantren ini, aku punya satu tugas yang akan aku berikan kepada engkau. Lalu kiai pun memberikan tugas. Wahai santriku, silakan engkau keluar dari pesantren ini, pergi dari pesantren ini selama 3 hari. Silakan engkau cari orang atau makhluk yang lebih jelek, lebih buruk daripada engkau. Lalu santri ini pun menyanggupi tugas yang diberikan oleh kiainya. Di hari pertama, santri ini berjalan menelusuri jalan di kota tersebut untuk mencari siapakah kiranya orang atau makhluk yang lebih jelek daripada ia. Di hari pertama, ia bertemu dengan seseorang, sebut saja namanya si Polan. Si Polan ini orangnya seseorang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerjaannya hanya bermabuk-mabukan, minuman keras, kemudian berjudi, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya. Lalu santri ini pun berpikir, agaknya aku telah menemukan orang yang lebih buruk, lebih jelek daripada aku. Lalu ia pulang ke rumahnya. Menjelang ia tidur, ia pun berpikir, apakah benar aku telah menemukan orang yang lebih jelek, lebih hina daripada aku? Memang benar si Polan tadi kerjaannya hanya bermabuk-mabukan, kerjaannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan malamnya. Akan tetapi boleh jadi nantinya di akhir hayatnya Allah bolak-balikan hatinya, Allah berikan hidayah di dalam hatinya, lalu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan aku memang seorang santri yang selalu beribadah kepada Allah, menuntut ilmu agama di pondok pesantren siang dan malam. Boleh jadi karena kesombonganku nanti di akhir hayatku aku meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu ia berpikir, agaknya aku belum menemukan orang yang lebih jelek, lebih hina daripada aku. Lalu di hari kedua, santri ini pun bertemu dengan seekor anjing. Seekor anjing yang kotor, yang lusuh, yang busuk. Pokoknya semua yang jelek ada pada anjing tersebut. Lalu ia berpikir dalam hatinya, agaknya aku telah menemukan
yang lebih jelek, lebih hina daripada aku. Aku adalah seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anjing ini anjing yang kotor, anjing yang hina, yang dibenci oleh manusia dan haram di agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia pulang dengan hati gembira karena ia telah menemukan makhluk yang lebih jelek daripada ia. Setelah sholat Isya, ia pun kembali berpikir, apakah benar anjing ini, makhluk yang ia temui tadi siang, memang benar makhluk yang lebih jelek daripada ia. Ia berpikir, anjing ini adalah hewan yang tidak mempunyai akal. Ketika ia mati, ia masuk ke dalam tanah, bercampur dengan tanah, maka habis, tidak ada hisab baginya. Sedangkan aku adalah seorang manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika aku meninggal dunia, di sanalah bermula kehidupan aku yang abadi. Ketika aku meninggal dunia, aku akan dihisab atas apa yang aku lakukan di dunia ini. Maka aku tidak lebih baik daripada anjing tersebut. Karena anjing atau hewan ketika meninggal tidak ada hisab baginya, sedangkan aku manusia, aku akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun belum menemukan siapa makhluk yang lebih jelek daripada dia. Di hari yang ketiga, ia pun kembali ke pondok pesantren dan menemui kiainya. Lalu kiainya bertanya, wahai santriku, apakah engkau telah menemukan jawaban atas perintah yang aku perintahkan kepada engkau? Lalu ia menjawab, aku telah menemukan jawaban dari perintah yang engkau perintahkan, wahai kiai. Apa jawabannya? Jawabannya adalah, akulah orang makhluk yang lebih jelek daripada diriku sendiri. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, bahwasanya jangan kita menyombongkan diri kita di atas dunia ini, karena tidak ada yang berhak kita sombongkan di atas dunia ini. Karena di atas langit, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, masih ada langit. Kita hanyalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Allah yang menciptakan segala-galanya. Yang kaya jangan menyombongkan harta kekayaannya, karena harta kekayaan sifatnya sementara. Kalau Allah ingin, Allah mau mengambil harta yang kita miliki, mudah saja bagi Allah. Kemudian seorang pejabat jangan sombong kepada bawahan, karena jabatan sifatnya hanya sementara. Tidak ada yang lebih baik di dunia ini selain orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mata Allah kita manusia sama, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tua dan muda, pejabat dan bawahan. Yang membedakan kita hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita manusia ini adalah hewan, tidak ada bedanya dengan hewan-hewan yang berkeliaran di luar sana. Akan tetapi yang membedakan kita dengan hewan adalah akal kita. Dalam ilmu mantik atau ilmu logika dijelaskan bahwasanya al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang berpikir. Maka perbedaan yang ada di antara kita dengan hewan adalah akal pikiran yang kita miliki. Maka ketika kita manusia tidak mempergunakan akal pikiran yang kita miliki, maka tidak ada bedanya kita dengan hewan yang berkeliaran di luar sana. Maka pergunakanlah akal pikiran yang kita miliki yang diberikan oleh Allah sebaik-baiknya, agar nampak perbedaan antara kita dengan hewan yang berkeliaran di luar sana. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu nantinya ia meninggal dalam keadaan yang buruk. Boleh jadi sekarang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi di akhir hayatnya Allah berikan hidayah kepadanya, lalu ia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Sedangkan kita, orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belum tentu nanti kita meninggal dalam keadaan yang baik. Boleh jadi karena kesombongan kita, karena kita selalu beribadah kepada Allah lalu kita menyombongkan diri kita di hadapan orang lain, lalu Allah cabut hidayah dari dalam diri kita, lalu kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, keadaan yang buruk. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka
innaka gharibun aw 'abiris sabil. Lalu Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhir as-shalah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihatika limaradika wa hayatika limautika. Hiduplah kamu, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Lalu Ibnu Umar berkata, idza amsayta fala tantadhiris shalah. Apabila engkau berada di waktu sore, jangan engkau menunggu waktu pagi datang. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila engkau berada di waktu pagi, jangan engkau menunggu waktu sore datang. Wa husnin sihatika limaradika wa hayatika limautika. Dan pergunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi waktu kematianmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan, kun fid dunya, hiduplah kamu di dunia ini seakan-akan orang yang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya, jangan kita menganggap dunia ini adalah kehidupan yang kekal abadi, karena kehidupan yang kekal abadi adalah di akhirat nantinya yang akan kita hadapi. Dunia ini hanya tempat bersinggah, tempat permainan, sedau gurau belaka. Yang kehidupan abadi nantinya adalah kehidupan di akhirat. Maka pergunakanlah waktu di dunia ini untuk memperbanyak amal kebaikan menghadapi akhirat kehidupan yang kekal abadi. Kemudian jangan kita mengundur-undur waktu, jangan kita menyia-nyiakan waktu. Dalam hadis ini dijelaskan, kalau kita berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore datang. Artinya, kalau kita bisa melakukan suatu pekerjaan, suatu amalan di pagi hari, jangan kita menunda melakukan amalan tersebut di sore hari. Begitu juga sebaliknya, kalau kita bisa melakukan suatu amalan di sore hari, jangan kita menunggu untuk melakukan amalan di keesokan harinya. Karena kita tidak mengetahui umur seseorang, kapan orang akan meninggal dunia. Boleh jadi malam ini kita sehat, belum tentu besok pagi kita sehat. Boleh jadi hari ini kita hidup, belum tentu besok kita hidup. Maka pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah sebelum nantinya datang ajal menjemput kita. Kemudian pergunakanlah waktu sehatmu untuk menghadapi waktu sakitmu. Pergunakanlah waktu sehat yang diberikan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakit. Ketika kita sakit, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergunakanlah waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap kita tentunya mendamba-dambakan meninggal, wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Namun kita harus bercermin kepada diri kita, apakah perilaku yang kita lakukan selama ini bisa menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada yang bisa kita lakukan selain memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak amalan-amalan kebaikan di jalan Allah, kemudian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan di tempat-tempat orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita dapat meninggal di dekat orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah sehingga kita dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Apabila ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika ada yang salah itu datang dari saya sendiri dan dari syaitan yang terkutuk. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada benarnya dan menjadi pelajaran serta peringatan manfaat bagi kita semuanya, terutama bagi saya sendiri yang menyampaikan. Akhirul kalam, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi
warahmatullahi